Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh pagadian yang ada Allah. Alhamdulillah atas karunia nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Subuh ini di hari yang ke-15 ya, di bulan September. Jadi ini kita sudah setengah perjalanan di bulan September ini. Juga hari yang ke-17 di bulan Safar. Kalau nggak salah beda 2 hari. Mudah-mudahan tidak ada bedanya tidak terlalu salah terlalu jauh. Nah, tema kita masih soal benteng seorang muslim. Ya. Setelah kemarin kita membaca di surah Al-A'raf ayat 11 sampai ke ayat 17. Ya. Nah sekarang poin yang kedua itu di surat apa? Keduanya masih ingat? Yang Al-Hijr, ya, surah ke berapa? 15 itu. Kita buka surah Al-Hijr sebelum surah Shad. Al-Hijr itu surah ke-15. Surah ke-15 mulai ayat mudah-mudahan ayat 71 ya. Ayat 29. Ayat 29. Mulai ayat 29 sampai ayat 43. Ayat 28 dari ayat 28 panjang. Baik, maaf. Dari ayat mulai ayat 26. Ya, panjang ini. Al-Hijr ayat 26. Tidak membaca. Kita akan membacakan dulu deklarasi setan. Ya. Setelah kita membaca Al-A'raf ayat berapa kemarin? 11 sampai 17 dan 27 dan subuh ini kita akan kembali membaca deklarasi setan. Dimulai dari ayat 26 surah Al-Hijr sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min shalsalin min hama'in masnun. Dan sungguh
khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia Adam alaihissalam min solsolin, dari tanah liat, min hamain masnun, yang kering, lumpur hitam, kemudian diberi bentuk. Begitu. Dalam bahasa Al-Quran, istilah menciptakan itu membuat menciptakan dengan menggunakan beberapa istilah. Ini yang disebut dengan ada mustarok, satu lagi apa istilahnya? Satu kata banyak makna, banyak kata satu makna. Gitu. Nah, khalaqna dalam bahasa Al-Quran yang semakna dengan itu adalah ja'ala. Ja'ala artinya menciptakan, patoro juga artinya menciptakan, tapi muatan teologisnya berbeda. Kalau khalaqna, kalau khalaqo itu menciptakan, tapi penciptaannya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu mutlak prerogatif Allah. Sedangkan ja'ala artinya juga menciptakan, tapi penciptaannya, prosesnya diserahkan kepada manusia. Itu ja'ala. Ya. Nah, ketika Allah menggunakan dalam kalimat ini adalah khalaqnal insana, jadi penciptaan manusia itu hak prerogatif Allah, nggak bisa diintervensi. Nanti kita akan melihat kata ja'ala di kalimat yang lain. Nah, ja'ala ini prosesnya diserahkan kepada manusia. Itu ja'ala. Ya. Walaupun khalaqnal insana min shalsalin min hama'in masnun, Allah nyata kon ketemu dengan fi'il madi itu artinya dekat. Jadi nggak lagi bisa dipisahkan. Jadi sudah sangat dekat ketika ini disampaikan. Walaqad khalaqnal insana min shalsalin, sungguh Allah telah menciptakan, kami telah menciptakan manusia Adam alaihissalam min shalsalin, dari tanah liat kering. Min shalsalin, dari tanah liat kering. Min hama'in masnun, dari lumpur hitam yang dibentuk. Wal janna, dan Allah pun telah menciptakan jin. Khalaqnahu min qablu min nari wassamu, min nari samu. Diciptakan sebelum Adam alaihissalam, mungkin ribuan tahun sebelum Adam. Bahan bakunya min nari samu, dari api yang sangat panas. Setelah itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati, kemudian wa idh qala, dan ketika Allah berfirman, rabbuka lil malaikati, Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku, kata Allah, khaliqun, aku akan menciptakan. Khaliqun, aku sendiri menciptakan. Khaliq, pencipta. Bashar, manusia yang bisa membuahi, itu bashar. Ini istilah manusia di dalam Al-Quran juga disebut dengan beberapa istilah karena berbeda levelnya. Pertama, umum itu namanya Bani Adam. Bani Adam bersina jelema kan ya. Yang kedua disebut dengan insan. Terjemahnya jelema kan ya. Insan itu. Karena kenapa insan ini? Karena ada unsur di dalamnya bahwa manusia ini terkadang suka lupa. Maka disebut dengan insan. Ya.
Ada lagi manusia itu disebut oleh Al-Quran dengan nas. Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Innal insana lafi khusr. Itu artinya insan, nas itu adalah manusia. Ya. Nah, maka disebut juga manusia itu disebut dengan basyarun, ya, basyarun. Nah, saya menemukan makna dari kata basyar ini adalah manusia dewasa yang bisa membuahi. Ini dikaitkan dengan peristiwa. Makna ini ditemukan ketika peristiwa Siti Maryam alaihissalam. Ketika Siti Maryam dinyatakan hamil, kemudian orang mengatakan bahwa Siti Maryam itu belum disentuh oleh basyar. Artinya manusia dewasa yang bisa membuahi, itu namanya basyar. Itu bedanya. Ya. Min solsolin min hama'in masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk masnun. Fa'idah syawaitu, maka apabila kamu menyempurnakan napah tu'ih minhu, kemudian aku meniupkanmu ke dalamnya, faqa'ulahu sajidin, maka kalian tunduklah kepadanya untuk bersujud. Asajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka para malaikat mengikuti perintah Allah untuk semuanya sujud bersama-sama kepada Adam alaihissalam. Illa iblis, namun dari sini illa iblis, kecuali iblis. Aba ayyakuna minas sajidin, ia gak mau bersama-sama malaikat untuk bersujud. Aba, dia menolak. Ayyakuna, berada ma'asajidin, bareng-bareng sama malaikat untuk bersujud. Qala, Allah bertanya, Allah berfirman, ya iblisu, wahai iblis, ma laka alla takuna ma'as-sajidin, apa yang menghalangimu tidak mau bersujud kepada Adam bersama dengan para malaikat? Qala, iblis menjawab, lam aqul liyasjuda li basyarin wala tahu min solsolin min hama'in masnun. Apa alasannya? Aku tidak akan pernah mau sujud kepada manusia yang telah Engkau ciptakan dari tanah kering hitam yang diberi bentuk. Gak mau saya, karena dia ciptakan dari tanah. Qala, Allah berfirman, fahruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu, keluar pada surga ini, sesungguhnya kamu terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, dan kau tetap terkutuk hingga datangnya hari kiamat. Qala, iblis menjawab. Lebih banyak diterjemahkan qala, iblis pun berdoa begitu. Ya, karena meminta itu artinya doa. Jadi iblis aja berdoa. Kalau kita tidak mau berdoa, nah itu sama melebihi iblis. Ya. Jadi iblis pun berdoa, minta kepada Allah. Maka disebut bahwa doa itu mukul ibadah. Jadi orang yang tidak mau berdoa masuk kategori orang sombong, bahkan kesombongannya melebihi iblis. Ya. Qala, iblis berdoa, Rabbi, ya Tuhanku, panggilni, kalau begitu berilahkah aku waktuku ditangguhkan. Sampai kapan kata Allah? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, sampai alam mahsyar. Maka setelah terus bertahun ini sampai detik terakhir. Kapan? Sakaratul maut. Setan pun masih terus mengejar
setiap Bani Adam. Ya. Kita akan lihat deklarasinya. Qala iblis, Allah berfirman, fa innaka minal mundzirin. Maka kalau begitu baiklah kata Allah, maka aku penuhi permohonanmu, kamu diberi waktu penangguhan sampai hari kiamat. Illa yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan. Nah, ini deklarasi setan ini. Qala iblis berkata, iblis ngomong dari Rabbi Tuhan, bima aghwaytani la ujayyina lahum bil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Coba ini jebak yang saya sebutkan itu kata Kohari. Terkadang setan memprovokasi, terkadang setan pun membuat jebakan dan sokong jongklok. Nah, ini bahasa sokong jongklok. Kalau di Al-A'raf itu ayat 11 sampai 17 itu provokasi. Provokasi. Nah, kalau di Al-Hijr ini ayat 39 ini sokong jongklok. Sokong jongklok. Qala iblis berkata, Rabbi Tuhanku, bima aghwaytani, karena engkau telah memutuskan aku ini sesat, la ujaynanna lahu bil ardi, maka aku pastikan kejahatan yang dilakukan di muka bumi ini akan terasa indah. Kemaksiatan yang aku tampilkan, yang aku tawarkan itu sesuatu yang mempesona. Ini namanya sokong jongklok, Pak. Kalau di Al-A'raf itu ayat 16 17 itu bahasanya la'atiyanahu min baini khalqihim wa min aku akan datang langsung menemuinya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tidak ada satu celah pun. Aku akan terus begitu iblis mendeklarasikan dirinya di hadapan Allah. Sehingga kau Tuhan la tajidu, kalau kau tidak akan menemukan mereka sedikit di antara mereka yang mau bersyukur. Kalau yang ini Tuhan, karena Engkau sudah melabeli, memberikan cap, mengklasterisasi aku ini termasuk orang-orang makhluk-makhluk yang sesat, dan di yang sesat, maka ini janjiku Tuhan apa? La ujaynanna lahum bil ardi. Aku akan buat sedemikian rupa kejahatan, kemaksiatan, perbuatan dosa itu sesuatu yang indah. Iya. Sesuatu yang mempesona, sesuatu yang menarik, sehingga mereka akan mati-matian mengikuti keindahan ini. Padahal itu maksiat. Bikin romantis. Bikin romantis, mesra. Wala ughwiyannahum ajma'in. Nah, ini yang berikutnya. Setelah aku menjebak mereka dengan keindahan, menjebak mereka dengan kesenangan, menjebak mereka dengan tipu daya, apa mereka akhirnya? Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan terus menyesatkan mereka semuanya dengan jebakan-jebakan ini. Ya, jadi apa namanya? Semua perbuatan maksiat itu dibikin indah. Hadis yang lain kan begini bahasanya, saya lupa di kitab apa itu, hadis itu dituliskan. Jalan menuju surga itu banyak tipunya. Jalan menuju neraka itu mulus-mulus. Kalau di Quran surah Qaf surah ke-50
Ayat berapa itu? Surah Qaf, surah ke-50. Surah ke-50. Surah ke-50. Di ayat ke-30, Pak. Ini awalnya ada dialog panjang antara surga dan neraka. Ya, ada dialog panjang surga dan neraka. Itu dimulai di ayat ke-19 sejak kedatangan malaikat sakaratul maut. Sampai ke ayat ke-30, ya. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid wa ujribatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hada ma tu'aduna likulli awamin hafiz. Jadi sampai neraka bertanya, coba apa pintu yang membuka? Banyak yang membuka kaca ini punya masuk susah sebenarnya. Kalau kamu berapa? Aku semua pintu dibuka, tapi yang datang memasuki pintu jahanam ini berjual. Sampai dia bertanya, halim talati, masih adakah yang mau datang mengikuti ke sini? Oh, susah banget katanya yang masuk surga. Kamu berjual katanya. Ini akan memberikan gambaran seperti Mau masuk neraka atau ngantri gue? Ngantri kan, ngantri. Maka sampai dia menanyakan, halim talati masih adakah? Kayak gitu mereka dia. Ini yang qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, karena Engkau sudah memutuskan bahwa aku adalah makhluk yang sesat. Wala ujayyina lahum fil ardi, aku akan bikin semua kemaksiatan di dunia ini terasa indah, terasa nyaman. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya tanpa pilih bulu, akan semuanya digarap. Ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, mukhlasin. Jadi gini, ikhlas, muslih, paling tinggi namanya mukhlas. Ikhlas, muslih, mukhlas. Jadi mukhlas itu derajat paling tinggi di antara orang-orang yang ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu posisinya ketika kita memberi. Ya, kemarin sudah kita bahas bedanya ikhlas dan ridho. Ini soal posisi. Soal posisi. Jadi Allah itu ikhlas, maka tidak disebut di dalam Al-Quran kita mengharap keikhlasan Allah. Karena posisi Allah itu maha pemberi. Jadi ibadah itu harus ikhlas karena kita memberikan kita, memberikan harta kita, memberikan tenaga kita, memberikan pemikiran kita. Yang kita keluarkan itu ikhlas. Karena posisi ikhlas adalah ketika kita memberi. Nah, ketika kita menerima itu namanya ridho. Nah, maka karena Allah telah memberikan kita ke dunia, menciptakan kita, Allah menciptakan itu memberikan, itu ikhlas. Nah, ketika kita akan kembali kepada Allah, maka yang kita harapkan tentu Allah ridho menerima kita. Ya ayat
ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi diharapkan ketika kita kembali Allah ridho dengan kita, karena Allah yang menerima kembali kita. Kalau mengeluarkannya Allah ikhlas nggak disebut. Nah ketika kita kembali diharapkan Allah ridho, itu bedanya ikhlas dan ridho. Dalam terjemah bahasa Indonesia semuanya adalah kerelaan. Ridho artinya kerelaan, ikhlas juga kerelaan, itu terjemah. Yang kedua, dalilnya Rasul memberikan bimbingan kepada kita tentang deklarasi atau pernyataan Rasul membimbing kita dalam meneguhkan tauhid kita. Setelah kita membaca dua kalimat syahadat, Rasul memberikan panduan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukman. Kan begitu. Raditu billahi rabban, aku ridho engkau Tuhan. Siapa yang memberikan Tuhan? Allah. Terima, ridho. Nah kita menerima. Wabil Islam dinan, Allah kasih agama namanya Islam. Kamu terima? Terima. Maka kita pun ridho menerima Islam. Ini posisi ridho itu ketika kita menerima. Nah, illa ibadat kamil humul mukhlasin. Sedangkan kita ini beribadah kepada Allah ikhlas. Maka kalau kita ikhlas menjadi orang yang masuk kategori mukhlis, puncaknya adalah mukhlas. Jadi ikhlas muslih mukhlas, ikhlas muslih mukhlas. Mukhlas itu derajat yang paling tinggi. Orang-orang yang terpilih di antara orang-orang yang ikhlas. Itu namanya ikhlas. Berarti setan tahu hati kita tadi yang lurus itu atau orang yang takwa itu, setan tidak tahu. Tahu. Makanya dia membuat kerajaannya di hati setiap manusia. Nah supaya setan tidak betah kerajaannya di orang-orang, maka hati ini harus diisi dengan zikir. Allah dihadirkan. Maka nanti solusinya untuk kita bisa membentengi dari godaan setan, salah satunya adalah zikrullah. Zikrullah itu ya. Oke. Ustaz, jadi kalau tadi lihat gambaran itu yang ayat bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu berbagai berbagai dari rohani semua gitu. Beda dengan iblis gitu kan. Kalau ya berarti kita lebih tinggi dari iblis kali itu. Sudah dapat dipastikan bahwa manusia ini lebih tinggi derajatnya dari semua makhluk yang ada, termasuk malaikat. Kalau manusia mampu menjaga kepintarannya, kesuciannya, maka manusia lebih tinggi derajatnya dari semua makhluk Allah yang ada. Kenapa? Karena manusia memiliki dua potensi yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, akal dan hati. Ya. Malaikat hanya dikasih satu unsur, yaitu ketaatan. Iblis hanya dikasih nafsu. Ya, manusia memiliki paham itu. Maka dari sejak awal Allah sudah memberikan fit and proper test kepada semua makhluk Allah yang ada. Di Al-Baqarah mulai ayat 35 itu sudah mengajukan fit and proper test tentang kelayakan, kepantasan manusia mendapatkan posisi khalifah. Nah, kalau ceritakan Pak Adi tadi bahwa manusia memang lebih mungkin dengan malaikat sekali, karena manusia yang mana? Manusia yang mampu menjaga hati
mampu menjaga meskipun sudah disampaikan di awal puasa sebagai kecil, tapi ini akan dibaca deklarasi syaratnya. Setelah ini adalah Quran surah Shad ya, ayat 71 sampai 83 Quran surah Shad, kemudian terakhir surat Sama ya. Kita akan lihat ternyata apa kasih tahu deklarasi satu kemarin itu dia akan melakukan konfrontasi dengan manusia. Yang kedua ternyata membuat jembatan di Al-Hijr akan dibikin indah dibikin nyaman, sehingga dibuatkan banyak tempat-tempat di kota Bandung ini, banyak taman, banyak segala macam orang, indah. Apa itu dia merasakan? Iya. Apa buktinya? Karena menikmati keindahan sholat karena banyak tempat wisata di sana juga muncul tempat kemaksiatan indah, merasakan dibikin sedemikian rupa gitu. Ini deklarasi setan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja dulu pekan depan, insyaallah Kamis depan Allah berikan kesehatan yang sempurna, kita bisa kembali hadir. Kita akan membaca Quran surah Shad ya, surah ke-38 ya, insyaallah. Ini membaca kembali apa namanya dialog setan yang sudah menyatakan diri menyesatkan semua manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.